Shalom Bapak Ibu Saudara, kita berjumpa lagi di dalam mimbar kecil. Tuhan senantiasa menyertai kita sekalian. Bapak Ibu Saudara, ada sebuah lelucon yang mungkin pernah atau bahkan sering kita dengar tentang kata cukup atau pas gitu ya. Misalnya ada seseorang yang bertanya soal penghasilan gitu ya. Lalu orang yang ditanya tersebut menjawab, ya pas-pasan lah. Pas mau beli rumah ada, pas mau beli mobil ada, pas mau jalan-jalan ke luar negeri juga ada. Nah, Bapak Ibu Saudara, guyonan ini sedikit banyak menyiratkan bahwa rasa cukup atau pas itu cenderung relatif. Ada yang merasa cukup kalau sudah punya rumah atau kendaraan, atau membeli sesuatu. Dan kalau belum punya, ya rasanya belum cukup. Kata pas-pasan bukan lagi berarti tidak lebih atau tidak kurang, melainkan mendapat makna lain, yaitu berkelimpahan dan tepat pada waktunya. Nah, Bapak Ibu Saudara, hidup di dalam rasa cukup itu sangat penting. Rasa cukup akan menghindari kita dari dosa ketamakan dan dosa akan cinta akan uang yang berlebih. Malahan rasa cukup ini akan menggiring kita untuk bisa fokus pada hal-hal yang lebih berkualitas. Misalnya lebih bisa merawat kesehatan diri sendiri. Atau dengan rasa cukup kita juga bisa menghabiskan waktu berkualitas bersama dengan orang-orang terkasih. Atau melakukan berbagai aktivitas, berbagai kegiatan yang langsung berkenaan dengan masyarakat. Misalkan sebagai volunteer atau sukarelawan. Nah, rasa cukup bukan hanya membuat kita semakin mawas diri, tetapi juga akan menggiring kita untuk semakin peduli. Amsal 17 ayat 1 mengatakan, lebih baik sekerat roti yang kering disertai dengan ketentraman daripada makanan daging serumah disertai dengan perbantahan. Penulis Amsal memberikan dua perbandingan kondisi. Pertama, makan dengan sekerat roti tetapi disertai ketentraman. Sekerat roti berarti roti yang sedikit jumlahnya, terbatas dan mungkin akan habis seketika. Tetapi yang terbatas itu diiringi oleh suatu kualitas hati. Hati yang damai, hati yang tentram. Mungkin ada rasa nikmat di situ. Nah, kondisi kedua adalah kebalikannya. Makanannya berlimpah, serumah, kata pengamsal. Bisa bayangkan kalau kita punya makanan sebanyak itu. Wow, menunya pun kelas atas, daging, luar biasa. Namun, pengamsal menilai itu tidak lebih baik dari kondisi yang pertama. Kenapa? Karena suasananya dipenuhi dengan perbantahan, pertengkaran, dan tidak ada ketentraman. Dari dua kondisi ini, pengamsal ingin menegaskan soal rasa cukup yang diiringi rasa damai. Rasa-rasanya sikap ini penting untuk dihidupi oleh kita dalam rangka memerangi sifat konsumtif kita sebagai manusia. Kalau boleh jujur, kadang kita gelap mata. Kita ingin itu, ingin ini di dalam kehidupan kita. Kadang juga rasa tentram kita hilang karena kita merasa belum punya ini dan belum punya itu. Mari belajar dari pengamsal. Bukan tentang seberapa banyak materi yang kita miliki yang menjadi penting, tetapi juga bagaimana kondisi hati kita. Ada tentramkah, ada damaikah? Dan sebagai orang beriman, mari bergantung seutuhnya kepada Tuhan Sang Pemberi karunia. Niscaya kita akan beroleh hati yang damai dan tentram karena Allah selalu memelihara kita. Amin. Kiranya Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur atas berkat pemeliharaan Tuhan yang senantiasa kami rasakan. Kadang banyak hal yang mengusik hati kami sehingga hati kami tidak menjadi tentram. Banyak hal yang tidak kami miliki dan kami menginginkannya. Sehingga itu mengenyahkan rasa damai di dalam hati kami. Ya Tuhan, bimbinglah kami, yakinkan kami, kuatkanlah kami, bahwa sungguh hanya di dalam Engkaulah kami beroleh kedamaian. Hanya dengan beriman kepadamu lah kami tahu bahwa Engkau memelihara kami, sehingga tenanglah hati kami. Ajarlah kami untuk bergantung seutuhnya kepadamu,
dan biarlah kami menjalani hidup dengan penuh sukacita dan syukur. Terima kasih Tuhan, di dalam Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Banyak yang menggerakkan rasa rindukan, berlebih bukan harta benda, aku di mana Yesus harapannya tetap. Yang ku menyatakan kelebihan